Tanya dulu Pak Eko udah bersih nggak? Jam 10. Ibu masih siap Bu? Siap mau tidur. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anama al-wujud binuri sayyidil wujud wa huwa Muhammadun khairil mawjud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fil yawmil maw'ud wa ala alihi wa ashabihi ruk'i sujud. Amma ba'du, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Hadrah ini Allah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Mudah-mudahan kita dijumpakan memandang wajahnya Sayyidina Muhammad, berkumpul kepada baginda Rasulullah, mendapatkan syafaat
Sayyidina Muhammad. Hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Habib Muhammad bin Umar Al-Attas. Kita doakan guru kita, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan warga di sini tetap eksis cinta kepada para habaib. Amin. Mudah-mudahan warga di sini tetap cinta kepada para habaib. Amin. Jangan bergeser daripada perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Betul. Sekarang sudah muncul orang-orang yang ingin mengganggu, mengusik nasab para habaib. Hati-hati, akhir zaman. Tetap berpegang kamu. Alaikum bisawadil a'zam. Al-Imam Haddad beliau mengatakan alaikum bisawadil a'zam. Kalian pegang mayoritas umat. Kalian pegang umat terkuat. Di saat banyak orang-orang yang sudah mulai mengusik. Dari dulu nggak ada cerita kita ini dengan para habaib, betul? Kiai dengan para habaib begitu dekatnya, betul? Sekarang sudah ada mulai orang yang berani membenturkan kiai dengan para habaib. Na'udzubillah. Apa yang dibawa oleh para habaib? Apa yang dibawa oleh para kiai? Semuanya berjalan dakwah ilallah, betul? Hati-hati, di balik ini semuanya adalah oknum-oknum yang ingin bermain mengadu domba. Na'udzubillah, min. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, betul? Terus bersalawat untuk Nabi Muhammad. Jangan henti, insya. Hadir juga guru kita yang baru saja menyampaikan sambutannya, guru kita yang bernama Al-Ustaz Dr. Andas Lukman Effendi. Beliau sosok guru yang luar biasa. Beliau datang ke rumah saya beserta para santri-santri tua. Betul? Betul. Emang santri tua-tua. Alhamdulillah, tapi tua luar biasa. Tua-tua keladi. Jadi. Tua makin jadi. Betul. Alhamdulillah. Ustaz Lukman, kita doakan beliau sehat walafiat. Jarang ada ustaz kayak beliau. Saya bilang ustaz ngajar dari jam berapa malam minggu? Ngajar dari beduk isya sampai beduk subuh. Mana ada ceritanya taklim seperti ini, betul? Sosok beliau luar biasa. Yang diajarin apaan? Yang diajarin ilmu tahsin, ilmu tajwid luar biasa. Wa akhdhu tajwidi hatmun lazimun. Belajar ilmu tajwid hukumnya wajib. Wajib belajar. Ustaz, saya udah tua, biarin, yang penting ngaji. Saya udah jenggotan, ngaji. Udah ubanan, ngaji. Biarin. Ustaz, saya udah belajar 7 tahun masih bego, biarin. Udah jadi masalah, betul? Yang penting mau hidup ngaji. Udah 3 tahun masih bafat hata, bafat haba, tafat hata, kofat hako, batako. Masih bataku diajarannya, Masya Allah. Betul? Walaupun ibu, maaf, ini ibu ngaji sampai hari ini belum bisa, ketahuilah Allah di dalam hadis qudsi mengatakan ana indal munkasirah qulubuhum li ajri. Aku akan bersama kepada orang-orang yang galau. Aku bersama kepada orang-orang yang frustasi. Aku bersama orang-orang yang tidak mampu untuk membaca Al-Quran, untuk memahami ayat, untuk memahami agama. Kenapa? Karena kondisi usia lanjut sehingga daya ingat terganggu. Betul? Betul. Kayak siapa? Kayak bapak, kayak ibu. Makanya Ustadz ingin berikan, kalau untuk anak adalah PAUD, betul? Pendidikan Al-Quran usia dini, tapi kalau untuk bapak ibu PAUL. Oh, PAUL. Ya. Usia lanjut. Jadi bapak kalau dipanggil PAUL jangan marah ya Pak.
Paul sini. Betul, luar biasa, masya Allah. Ini jarang pengajian yang datang bapak-bapak, yang datang ibu-ibu belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang mau mendidik Al-Quran dan mau belajar ilmu Al-Quran. Alhamdulillah. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Sudirja, Ketua Panitia Peringatan Maulid. Beliau juga selaku Ketua RT. RT 0 berapa? 9. RT 09 ini RT luar biasa. Siap jadi Ketua Panitia Batu Karang, Batu Bete. Urusan yang kurang-kurang urusan Pak RT. Alhamdulillah. Ini RT luar biasa. Jarang RT memberikan support, memberikan semangat untuk warganya. Masya Allah, RT ngaji jarang. Lo cari RT yang lagi ngaji susah. Kalau kerja bakti banyak. Betul. Di pos banyak. 17 Agustus banyak. Tapi untuk taklim pengajian makanya ini Pak Dirja luar biasa dia. Makanya Anda bilang itu ngaji datang nggak? Datang Pak Ustadz. Kalau saya nggak datang, pada nggak datang semuanya. Berarti RT luar biasa. RT yang begini kalau belum mati jangan dikuburin. Betul. Bininya marah. Masya Allah, berkah ya. Alhamdulillah. Juga acara ini dihadiri oleh siapa nih? Oh, aneh lu, Pak Eko. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ini hadir juga tim hadroh, ya. Tim hadroh dari jam berapa ini mukul hadroh? Dari maghrib. Dari Isya muncul. Insya Allah. Mudah-mudahan tangan antum nanti diambil oleh baginda Nabi Muhammad. Amin. Pak ini biarin tangan antum capek, udah bawa biarin, tenang aja. Pokoknya kalau Abu Sadasim ceramah, inti nggak bakalan diem, bakalan baca sholawat terus. Kenapa? Tenang aja, nanti ditambahin nih Pak Dirja. Ntar kalau berjalan nanti sopekin tuh, wah kurang tadi. Masya Allah ya. Jadi antum ini luar biasa ya, main hadroh semata-mata untuk Nabi Muhammad. Ya. Al-Imam Nawawi di dalam kitab Tiryaqul Mustaqim, beliau mengatakan nih buat ibu semuanya yang hadir, sebelum Ustaz mengungkap lebih jauh siapa Nabi Muhammad. Ini Al-Imam Nawawi beliau mengatakan wa yanbaghi izharu tajammul wa zinah bi thiyabil fakhirah fi lailati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi mengatakan layak dan pantasnya dalam acara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak ibu pakai busana terbaik, busana yang bagus, busana yang indah. Betul. Kalau peci udah mateng puun, tahu gak ini mateng puun? Mateng puun tuh peci udah warna kemerah-merahan. Kalau peci putih udah kuningan. Kalau jilbab udah cetian, tahu cetian? Udah ada hitam-hitamnya. Betul. Kata Imam Nawawi, kalau acara maulid Nabi Muhammad, ibu harus dandan. Ustaz mau nanya yang datang semuanya, khususnya ibu. Kalau bapak-bapak tidak dandan gitu. Ya. Nah, ibu-ibu yang dandan dulu. Ibu-ibu dandan dari jam berapa? Kemarin. Dari habis isya dandan. Masya Allah. Ngeriska jilbab jam berapa? Maghrib jilbab. Terus ininya abayanya jam berapa? Trisa, ketahuilah tidak ada kata sia-sia ketika jilbab ibu menutup kepala ibu. Tujuannya adalah untuk hadir acara maulid Nabi besar Muhammad. Pakaian yang ibu gunakan hari ini
Ibu kumpul dengan jilbab luar biasa. Biasanya maulid ibu-ibu seragam. Ini nggak seragam. Ada yang abu-abu, betul? Betul. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, betul? Bapak-bapak nggak seragam juga ya? Bapak-bapak jarang, ya? Nah, yang seragam santri tua, masya Allah, ya? Masya Allah santri tua, seragamnya cakep, hijau-hijau, ya? Equitala, luar biasa, ya? Bu, Ustaz mau kasih tahu, kata Imam Nawawi bahwa layaknya kalian berpenampilan indah dalam acara Maulid Nabi Muhammad. Pakai jam tangan, pakai gelang, cincin, pakai Ustaz, pakai untuk apa? Untuk Nabi Muhammad, bukan untuk sombong dengan yang sebelah. Ini terjadi, maaf Bapak kasih tahu istri kita, terkadang maaf pakai gelang ada 3, ya, kanan kiri, cincin semuanya dipakein, ya, lagi duduk ngaji, kotak amal lewat, 14. kotak amal lewat, tahu istri wanita yang tidak soleha sombong dengan perhiasannya. Apa yang terjadi? Kotak amal lewat, dipanggil, sini si Bang, sini. Tangannya digoyangin. Tujuannya apa? Supaya yang sebelah tahu asli loh. Sombong amat. Betul? Jangan seperti itu. Kotak amal lewat, kirain mau ngasih 50.000. Goceng 2.000. keren banget. Nah, hati-hati. Niat ibu seperti itu rusaklah maulid. Tapi ketika niat kita baik, hadir di maulid ini semata-mata karena bergembira. Betul? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, sahib Kuitang, waktu itu diceritakan oleh Kiai Fahrul Razi Ishaq bahwa kata Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, siapa yang gembira dalam acara maulid Nabi Muhammad, Bapak gembira, makanya terlihat gembira kita. Jauh-jauh hari udah pada nabung nyerengin, betul? Nyerengin nggak hadirnya? Nyerengin 1.000 tiap hari ibu nabung. Untuk apa? Ingin beli seragam buat maulid Nabi, betul? Untuk apa? Ingin beli kebuli, ingin beli nasi uduk, ingin beli nasi ulam, betul? Ketahuilah, jangankan itu, engkau bergembira waktu engkau pasang petasan. Tahu petasan? Lagi asrokol banyak. Ketika maulid pasang, baru 3 berhenti, berarti modalnya dikit. Kalau yang modalnya banyak, masya Allah, habis asrokol habis, petasan masih jalan. Kebuli habis. Nah, jangan lagi beli kebuli sedikit, beli petasan. Jangan ala kadar beli petasan. Kata Al-Habib Ali, engkau bakar petasan semata-mata engkau gembira untuk Sayyidina Mustafa. Ketahuilah, engkau akan dapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana kalau kita bikin kebuli, kita bikin nasi uduk, ibu yang ngaduk baca sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahu Allah salawatullah alaika. Itu butiran-butiran beras
nasi. Udah siap makan nggak? Siap. Ini muka tangki miring. Ya, wajah kita wajah tangki miring, betul, belum makan ya Bu. Sabar ya Bu, Ustaz juga belum makan. Udah gitu macetnya minta ampun. Luar biasa ya. Artinya nanti makanan semuanya ibu makan. Bapak jangan tinggalkan, makan semuanya. Setelah makan baru bungkus. Boleh bungkus ya? Boleh. Anak titik dimakan tikus. Ambil plastik jangan lupa bungkus. Anak tikus naik ke loteng, udah dibungkus jangan lupa teng-teng bawa pulang. Alhamdulillah. Sayang kalau nggak dibawa pulang, betul. Bawa pulang. Ustaz, emang bawa pulang berkat bagus. Nih, Ustaz mau kasih tahu akhlak. Kalau lagi makan jangan bungkus. Kalau lagi makan Bapak jangan bungkus. Tungguin, kalau mau bungkus izin. Di situ ada jatah 3 atau 4 orang, izin dulu. Maaf ya Ibu, saya boleh nggak bungkus? Tuh, boleh. Bagian Ibu aja. Oh iya, kalau bagian saya nih. Bagian gue lo nggak makan. Jadi makan bagian Bapak aja, betul. Itu namanya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Terus waktu makan bertiga nanti pakai lampan sampai prasmanan Pak Dirja. Prasmanan. Oh prasmanan. Bebas, boleh bebas. Orang komplek. Oh makannya pakai. Oh ya prasmanan betul. Saat ini udah kelihatan tuh. Jangan pulang Ibu. Dan Ustaz ngajarin. Ustaz ada apa nih dengan bungkus? Tahu nih, dulu ada orang datang kepada baginda Rasulullah. Ini orang teriak-teriak, ya Rasulullah dosaku banyak. Ya Rasulullah dosaku banyak. Sampai 3 kali dia menyatakan dosanya banyak. Lalu Rasul bertanya, coba dosa apa yang telah kau perbuat? Orang ini tidak mau bercerita tentang dosanya. Kenapa? Karena malu di hadapan Sayyidina Muhammad. Ketika dia malu, lalu Rasulullah bilang, apa kalau kau malu, kau keluar dari tempatku. Aku takut azab Allah turun, maka aku akan tertimpa azab. Orang ini keluar. Tapi nggak lama kemudian, apa yang terjadi? Rasulullah ditegur oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa orang itu kau usir? Kenapa orang itu kau jauhkan? Ketahuilah, orang itu telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bingung, orang banyak dosanya. Ya, udah diampuni. Bertanya Rasulullah kepada Jibril, apa yang dia kerjakan dapat ampunan Allah? Apa jawabannya? Orang ini pernah melakukan satu perbuatan amal soleh. Apa itu? Ketika dia dari luar, ketika dia dari pasar, ia selalu bungkus makanan. Ketika ia bungkus, lalu ia bawa ini martabak atau pisang goreng. Sampai di depan pintu, diketuk pintu, assalamualaikum. Sang anak langsung menyambutnya, ayah mana martabak, ayah mana pisang. Nih dikasih. Dan anak luar biasa makan, abang, adek, empok, semuanya pada makan. Wah, perebutan. Itulah yang membuat ampunan Allah buat sang ayah. Dosanya banyak diampuni lewat jalur berkah. Makanya jangan lupa ambil plastik bungkus. Betul. Betul. Jangan dihabisin kalau makan. Ya, jangan dibungkus. Tuh, kalau ditanya buat siapa? Buat orang di rumah, buat anak, masya Allah. Itu bungkus. Ustaz mau bungkus apaan? Ya, bungkus aja apaan? Itu bungkus tuh ada tuh kue apem, jeruk semuanya itu bungkus. Ya, niatin buat yang di rumah. Insya amin ya Rabbal alamin. Ya Allah Bu, nikmat gak Bu? Enak gak maulid?
lagi, subhanallah, Ustaz lagi enak maulid Nabi. Gimana gak enak? Ini berkah Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah dulu ditimpukin di Taif, kalau Rasulullah dibully, Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, berdakwah berhadapan dengan Abu Lahab, berdakwah berhadapan dengan Abu Jahal, berdakwah musuhnya begitu luar biasa. Ara'aitan ladzi yanha abdan idza shalla. Lagi salat Nabi Muhammad diinjak, lagi salat Nabi Muhammad ditaburi kotoran unta, lagi salat Rasulullah ditekik oleh musuhnya Allah. Berat. Dakwah di masa Nabi berat. Kalau sekarang dakwah enak gak? Oh iya enak ya? Gimana gak enak? Ya datang dijemput, pulang dia antar, berkat dibungkus, amplop. Ame Habib nikmat kan? Nikmat luar biasa. Kalau Rasulullah pelipis negara, Sayyidina Umar bilang, waqad utiya zahruk, punggungmu diinjak-injak oleh musuh, wa udniya wajhuk, wajahmu bercucuran darah, wa kusirat rubaiyatu, gigimu patah ya Rasulullah, fa'abaita an tadula ila khairan, mulutmu santun dan indah, tidak ada sumpah serapah seperti Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tidak sanggup umatnya pada kurang ajar. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, habisin semuanya. Tapi Nabi Muhammad biarin bapaknya kafir, biarin ibunya tidak beriman. Mudah-mudahan generasi berikut setelah mereka, anak-anak cucu-cucunya, mereka beriman kepada Allah. Rasulullah senyum ketika membaca yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Apa? Ketika melihat Ikrimah, putra Abu Jahal tidak beriman, tapi Ikrimah beriman. Itulah Rasulullah kalau lagi baca ayat yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, Rasulullah tersenyum. Allah punya settingan begitu indah. Walaupun bapaknya kafir, bapaknya tidak beriman, tapi Rasulullah masih penuh harapan. Allah mahdi gauni fa innahu la ya'lamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruka biha. Aki-aki bawa bintelan, bikin kopi biar bintelan. Betul. Sayur katuk, sayur kelor, mate ngantuk mau molor. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dapat kemuliaan dari Nabi Muhammad. Amin. Ayo sedikit lagi. Tadi kata Ustaz Lukman sampai jam berapa? Sampai jam 10:30 desa. Lewat dikit deh.
Dehnya kebanyakan. Ya, Masya Allah. Ya, sebentar lagi, sedikit lagi, Ustadz ingin memberikan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, supaya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mau cinta gak sama Nabi Muhammad? Betul, mau cinta sama Nabi Muhammad. Kalau ingin cinta kepada Nabi Muhammad, ini tanda-tanda orang cinta. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikri. Siapa yang senang pasti dia akan selalu menyebutnya. Betul. Ibu dulu pernah pacaran enggak? Udah jauh, malu-malu. Jawab pernah. Bapak pernah pacaran enggak? Pernah. Kok Bapak nggak malu? Artinya pernah. Ketika pernah, ta'aruf pacaran, apa yang terjadi? Waktu makan ingat. Tuh, makan ingat. Tidur, bangun tidur di kamar mandi, lagi nongkrong. Ingat di mana tempat. Artinya apa? Kalau sosok suami, ibu berhasil mengingat terus. Kalau sosok istri, bapak mampu mengingat terus. Bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad? Rasul udah pasti akan memberikan apresiasi terindah buat kita. Syafaatnya, Al-Imam Al-Busiri mengatakan, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Engkau akan susah di dalam kubur, engkau akan susah lewat jembatan Shiratal Mustaqim, engkau akan susah ketika mizan, ketika hisab, tapi ketika ada Nabi Muhammad, semuanya terasa ringan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdullah bin jadi imam tarawih, insya Allah. Jadi imam tarawih, tapi jangan 8,
Muhammad bin Umar Al-Attas. Ikutin Ustaz Luqman, ikutin guru-guru kita. Kalau mereka pakai kunut udah begitu, aman. Kalau mereka nggak goyang, ikutin, jangan goyang. Lu mau goyang begini juga. Nah, kalau di guru kita begini aja, betul. Ikutin guru kita kira-kira angkang apa enggak? Enggak Ustaz, begini, ikutin guru kita begini. Lo pakai ngangkang sendirian begini nih, yang lain begini. Dia sendiri begini, udah kita nyari kelingking lagi. Dia kan sembahyang nyari kelingking kita diinjak, kebetulan lagi kantong. Ya ini sembahyang kagak mungkin. Ya sembahyang udah diinjak, ada tuh. Jangan ikutin aja. Fikih kita udah ada Fathul Qorib, udah ada Fathul Mu'in, udah ada I'anatul Talibin. Nguburin Ustaz bagaimana guru kita, ikutin. Tanya sama Habib, diajarin nggak Bib? Ajarin udah ikutin. Jangan pakai luka yang bid'ah, munkar, apalah. Pinteran mana sih lu sama Habib? Pinteran mana sih sama Kiai? Betul. Kiai udah ada kitabnya, udah tahu rujukannya, udah jangan pakai nanti. Ini palsu nggak? Jangan pakai nanya palsu. Palsu lagi terjiwa kagak, paham kagak? Ini betul. Insya Allah Ibu, Yasinan tetap dihidupin. Malam Jumat baca Yasin, baca Yasin. Al-Kahfi baca Al-Waqi'ah. Pengen kaya gak? Ntar dulu, saya nanya. Pengen kaya gak? Bapak, Ibu pengen kaya, Bapak pengen kaya gak? Yang jawab belakang, depan ruangan deh, dia doang ini sendiri. Yang belakang rumahnya mau miskin lagi. Mau kaya gak? Mau kaya nih, kuncinya cuma satu. Apa itu Ustaz? Suratul Waqi'ah. Suratul Waqi'ah, Ibu amalin kaya. Ibu akan dicukupi oleh Allah. Dari mana Ustaz buktinya? Toh Ibnu Mas'ud waktu mau meninggal datang Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, Ibnu Mas'ud, tenang, keluargamu aku yang tanggung. Apa kata Ibnu Mas'ud? Afwan. Ya, terima kasih. Aku enggak butuh bantuanmu. Cukup bagiku pesan Nabi Muhammad. Wahai Ibnu Mas'ud, ajarkan anak-anakmu dengan suratul Waqi'ah, maka Allah hindarkan dia daripada kefakiran. Baca suratul Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq khafidatur idza rujjatil ardu wa busatil fakanat wa kuntum ashabul wa ashabul mash'amati ma ashabul wasabiqunas ulaikal fi jannatin sunnatum wa qalilum ala sururin mutaqabilin yatufu alaihim wildanum. Pokoknya sampai habis nih. Dibaca setiap hari. Ustaz kapan bacanya? Bacanya habis subuh sama habis maghrib baca. Mudah-mudahan yakinin insya Allah Ibu akan diberikan kecukupan. Bapak amalin, Pak Dirja amalin, apalagi di PRT. Di PRT kudu kaya. Ya, jangan PRT miskin, jangan. Dan PRT yang kaya bisa ngasih bantuan buat warganya insya Allah. Ya mohon maaf, mohon beritahu sekali lagi.